sebagian remaja masjid berhubung sekarang ini masuk di bulan yang luar biasa, yaitu bulan Muharram, bulan hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada salahnya kita membahas tentang keutamaan daripada bulan Muharram. Bulan Muharram telah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada jumlahnya 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Lauhul Mahfuz sewaktu Allah menciptakan yang namanya langit dan bumi. Jadi semuanya ada 12 bulan. Tapi hanyakalnya orang sararea kaseurat mah hafalan bulan Januari pun. Februari, Maret, April, tapi hari bulan Islam iya masalah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman 12 bulan itu adalah yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Safar, yang ketiga bulan Rabiul Awal, yang keempat bulan Rabiul Tsani, yang kelima bulan Jumadil Awal, yang ketujuh bulan Jumadil Akhir, yang kedelapan bulan Rajab, yang kesembilan bulan Sya'ban, yang kesepuluh bulan Ramadan, yang ke-11 bulan Syawal, yang bulan 12 bulan Dzulqa'dah sareng Dzulhijjah ya. Hitungna salah berarti ya. Jadi tak selesai. Intina naon? Intina teh bulan eta di antara 12 bulan Allah Subhanahu wa taala berfirman minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan ieu aya 12 bulan anu kacida Allah Subhanahu wa taala bungkai. Satu sendirian. Yang pertama itu adalah bulan Rajab. Sosorangan teman-teman. Anu tilu berurutan. Berurutannya eta bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sareng Muharram. Nah, ieu bulanna. Urang lebet dina bulan Muharram. Ieu bulan Muharram kono dinamikeun Muharram. Bulan anu diharamkeun. Sieun eta. Maksudna naon tadi diharamkeun? Anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking muliana zaman bareto ya, zaman bareto nya. Zaman bareto teh lamun zaman jahiliyah, lamun aya peperangan ieu mah perang misalna ya. Antar jadi tonggo jeung jadi Demak misalna ya. Gelut. Masuk dina bulan Muharram gencatan senjata berhenti. Kunaon? Ieu bulan Muharram. Serem. Sasa mengadakan peperangan di bulan Muharram, batu mengadakan peperangan di bulan Allah, bulan mulia. Cicing. Perang. Ira dilanjutkan ke bulan Safar. Bulan Muharram disebut. Namun bulan Muharram berhenti lah. Hebatlah orang Jawa menghormati bulan Muharram pasti itu. Sampai-sampai yang diceritakan, namun ayah jalmi anu ngabunuh babaturanna atawa saudarana kapangi ya di bulan Muharram berhenti. Kalau bunuh cicing. Bulan Muharram. Apa kalau di bulan lain, langsung banyak penyeluruhan. Zaman jahiliyah ya, zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah tos terkenal kata namanya bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, sareng Rajab. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata ia di bulan Muharram teh aya satu hari, satu dinten anu luar biasa. Anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan eta aya satu hari anu sangat bersejarah. Kunaon? Sebab banyak kejadian-kejadian penting yang terjadi di hari tersebut. Yaitu tanggal 10 Muharram. Anu dikenal orang dengan hari Asyura, bulan Syura sebutannya. Hari Asyura. Apa itu Asyura? Asyura ini diambil dari bahasa Arab artinya Asyrah. Dan Asyrah
bumi serta lautan dan gunung-gunung di bulan Muharram tanggal 10. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan itu yang namanya hujan, tetesan pertama hujan turun ke bumi di tanggal 10 bulan Muharram. Allah turunkan rahmat pertama kali ke muka bumi di tanggal 10 bulan Muharram. Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, qalam, kursi, arasy itu diciptakan tanggal 10 bulan Muharram. Allah ciptakan itu yang namanya Nabi Allah Adam alaihi salam tanggal 10 bulan Muharram. Lalu dimasukkan ke dalam surga tanggal 10 bulan Muharram. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada Nabi Adam alaihi salam tanggal 10 bulan Muharram di tempat yang namanya Arafah, di gunung yang namanya Gunung Jabal Rahmah. Nah, kata Jabal Rahmah, pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa setelah dipisahkan selama puluhan tahun, bahkan disebutkan di dalam riwayat 1000 tahun berpisah. Nabi Adam turun di Sri Lanka, India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Terkapendang selama 1000 tahun, dikapendangkan di Jabal Rahmah, di padang Arafah, diterima taubat Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 bulan Muharram. Terus Nabi Allah Idris alaihi salam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga Nabi Allah Nuh alaihi salam anu berdakwah kurang lebih 950 tahun namanya. Eta nu biasa ngikuti agama nang beberapa hari. Beberapa waktu. Eta Nabi Allah Nuh alaihi salam ngadamel namanya perahu. Perahu di mana? Dia turun di atas gunung. Seorang mah di puncak pas gitu. Ya. Di atas puncak gunung ngadamel perahu. Cek orang-orang tahu nah, wah si Nuh geus gelo ieu. Gelo ieu. Kudu sedeng. Di mana-mana ngadamel perahu mah di mana? Di pantai. Dekat laut gitu. Gunung rek naon. Waduh, geus gelo ieu. Keterangan naon coba? Allah Subhanahu wa taala bareng turunkeun eta ngaranna hujan di langit sareng cahaya anu keluar tina bumi. Dimulai tanggal 10 Rajab. 10 Rajab air hujan turun terus-menerus teu berhenti. Cahaya anu dina bumi keluar terus. Banjir bandang segede-gedena. Seluruh dunia keluar. Itu berlangsung selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Dari bulan Rajab sampai tanggal 10 bulan Muharram itu makhluk Nabi Allah Nuh alaihi salam yang punya kapal mendarat di Gunung Judi. Di Gunung Judi. Eta selama 6 bulan sampai selesainya eta karena banjir tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Allah Nuh alaihi salam diselamatkan bersama umatnya tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dilahirkan tanggal 10 bulan Muharram, dijadikan khalilullah Allah Subhanahu wa taala, terus diselamatkan daripada siksa kobaran api yang membakar oleh Raja Namrud. Tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Muharram. Jadi atas dulu ya, suruh dikumpulkan Raja Namrud dibakar sampai 40 hari 40 malam berkobar sampai ke bisa itu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam komat jadi namun bahala kan pernah tapel raksasa itu lalu lempar saking gede kan ketika dibakar dilempar itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya naruni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah engkau. Harita Allah Subhanahu wa taala berfirman dinginlah api, seluruh api yang ada di dalam dunia dingin. Wa salaman ala Ibrahim, tapi ditambahkan Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi lain kedinginan Nabi Ibrahim selamat di dalam api. Diselamatkan tanggal 10 bulan
ketika di depan air laut, di belakang Fir'aun, mustahil ya Nabi Musa untuk menembus air. Tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, idrib bi 'asaka bahr." Wahai Musa, pukulkan tongkatmu kepada lautan, maka terbelah itu yang namanya lautan. Diselamatkan Nabi Allah Musa ketika Fir'aun sudah ditukar, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Allah Yusuf di penjara, dikeluarkan dari penjara tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, bapak Nabi Yusuf, itu selama kurang lebih 40 tahun lamanya tidak berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf, dipertemukan di tanggal 10 bulan Muharram. Diberikan gamisnya Nabi Yusuf, ketika diusap kena kepalanya, kembali itu matanya Nabi Allah Ya'qub bisa melihat seperti sedia kala pada tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga Nabi Allah Ayub alaihissalam, anu diuji ke Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai penyakit, eta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga Nabi Allah Yunus alaihissalam, anu ceritana ditelan ikan nun, ikan paus gede luar biasa ya, 3 kegelapan, 1 kegelapan malam, 2 kegelapan lautan, ketiga kegelapan di dalam perut ikan paus. Eta Nabi Allah Yunus tos pasrah ngan baca nangkas dena la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Naus eta wae dilebat perut. Langsung Allah Subhanahu wa taala selamatkan, dilepehkan. Ikan paus keluar di daratan pantai tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dikembalikan kerajaan ke Allah Subhanahu wa taala karena cincinnya pernah langit. Nabi Sulaiman kan punya kekuatan dengan cincin. Ketika cincinnya langit dicuri ku setan, dibalikan ke Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 bulan Muharram, kembali kita kekuatan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Juga diceritakan bahwasannya Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi ayat anu dengan ada disalibnya, ayat anu salib cenah. Cenah ieu mah cenah cek agama. Tuh cenah cenah, ieu mah cenah Nabi Isa teh pupusna disalib, cenah disalib. Tapi di Al-Qur'an teh disalib. Al-Qur'an jelas sebutkan wa ma qadaru wa ma salamu walakin syubbiha. Tidaklah Nabi Allah Isa itu dibunuh, tidaklah Nabi Isa itu disalib, kecuali yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Allah Isa. Jadi zaman baheula teh caritana kieu. Nabi Musa teh gaduh namina murid-murid pengikut namina Hawariyin. Kaum Hawariyin. Di antara kaum Hawariyin aya nu namina pengkhianat. Di mana-mana aya wae pengkhianat teh. Pengkhianat namina Yudas bin Karyot. Eta Yudas aberenyaho ka raja anu zalim. Pagawean raja anu zalim zaman baheula eta pengabunuhan kiai ulama. Kapanjana. Lamun baheula para nabi, para rasul dibunuhan di dieu. Abdullah, Zakaria digergaji. Putrana Nabi Yahya disembelih. Nabi Isa kitu oge dibunuh. Memang eta zaman harita zaman zalim eta penguasa. Lalu dibunuh lain ulama teh, lain ustaz. Para nabi kamu termasuk Nabi Isa. Anu merenyaho tempatna Nabi Isa eta namina murid anu ngaranna Yudas bin Karyot. Di merenyaho ka raja dibawa ka satpol PP, polisi, tentara TNI, sadayana tahun. Dirembuk kata Nabi Isa. Tanyakan aja Pak. Nabi Allah Isa diangkat ke langit Allah Subhanahu wa taala ketika Yudas masuk ke dalam kubur. Eta subhanallah pas Yudas masuk ke tempat Nabi Isa, pas keluar karena Nabi Isa ada di dalam rumah. Akhirnya dirembuk keterima. Pas asup kita Nabi Isa. Anu ditinggali Yudas.
ditangkap, disalib, dibunuh. Anu jadi pertanyaan, eta pimpinan tentara bingung lagi. Kok Nabi Isa kan ayatnya? Namun dia Nabi Isa, terus Yudas kemana? Tapi kalau kata si Yudas, Nabi Isa kemana? Jadi di Al-Quran disebutkan wa ma qataluhu yaqina. Eta kaum Nasrani, kaum Yahudi namun Nabi Allah Isa itu dalam tidak keadaan yakin, masih ragu-ragu, masih syak. Maka di Al-Quran sebutkan bos itu. Jadi diangkat kalami Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa tanggal 10 bulan Muharram. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang sangat luar biasa di bulan Muharram. Intina naon? Intina ieu hari yang akan kita hadapi. Insyaallah tanggal berapa? 10 Muharram teh zaman hari naon kira-kira? Ya. Hari Kamis berarti hari naon? Pokoknya tanggal 10 bulan Muharram kita insyaallah hari Kamis ya. Sabtu. Pasantuna subhanallah hari Sabtu, Sabtu Minggu lah, antara Sabtu Minggu lah, ya. Sabtu Minggu soalnya tanggal 1 Muharram hari Kamis ya, hari Kamis tinggal hitung we teman, 10 tah poe naon tah, ya. Sabtu lah mau tah poe Ahad, antara dua lah, ya, kali dirinya. Nah, ini subhanallah karena ini bulan mulia dan harinya hari mulia. Kira-kira apa yang dianjurkan untuk diperbuat di hari yang mulia tersebut? Nah, di antaranya ulama-ulama entos ngatur eta namina kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah anu dianjurkan di tanggal 10 bulan Muharram. Disebutkan di dalam syair sum salli sil zur aliman ud waqtahil ra'sal yatim sah tasaddaq waqtasil. Di antara keutamaan bulan suci Muharram tanggal 10 itu dianjurkan seseorang untuk berpuasa di bulan tanggal 10 bulan Muharram. Terus dianjurkan untuk sholat sunnah. Terus dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi. Terus dianjurkan untuk mengunjungi orang alim. Terus dianjurkan juga untuk mengunjungi daripada orang yang sedang sakit, jenguk orang yang sakit. Terus dianjurkan juga untuk memakai celak mata. Terus dianjurkan juga untuk mandi sunnah. Dianjurkan juga untuk bersedekah. Dianjurkan juga untuk mengusap daripada kepala anak yatim. Dan juga dianjurkan untuk wasif alal iyal qalil ghufran wa suratul ikhlas qul al-fantasil. Dianjurkan juga untuk memotong kuku. Dianjurkan juga untuk membaca surat al-ikhlas kalau mampu 1000 kali. Dan yang terakhir dianjurkan untuk meluaskan rezeki keluarga. Nah, ini anjuran-anjuran semuanya dikumpulkan oleh alim ulama. Rata-rata hadisnya dhaif. Maksudnya tak bisa dijadikan hukum, tak bisa dijadikan hujjah. Ngan dua kumpul anu mu'tamad. Naon? Puasa sareng meluaskan rezeki keluarga. Sisana anjuran-anjuran keutamanya sangat luar biasa. Ya, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim setiap rambutnya akan dinaikkan untuknya derajat nanti di surga. Bayangkan, barang rambutnya tadi usap, tapi kamu usap unggul ya. Mentang-mentang usap unggul. Sampai itu, ada yang tidak diusap. Tapi tidak diberi duit. Wah, bangetan udah berada. Santunan, ya, beri duit, beri gadaran, senangkan. Kamu usap unggul, ya. Dia diusap unggul, anak yatim bisa lagi. Maka ada kami usap unggul. Tapi subhanallah, anu dianjurkan teh ternyata kan dua, anu mu'tamad. Yaitu puasa, sareng meluaskan rezeki keluarga. Nah, di antara puasa ya, aya nu namina puasa Tasu'a sareng Asyura. Asyura 10, Tasu'a 9. Kunaon disunahkan karena Nabi SAW ketika masuk ke kota Madinah
mendapatkan kaum Yahudi sedang berpuasa, ditaros ke Rasulullah. Kunaon anjeun kami berpuasa? Dijawab, "Hada yauman najjallahu Musa wa ahlaka Fir'aun." Ieu poe wahai Rasulullah adalah hari di mana diselamatkan Nabi Allah Musa, kita punya nabi kaum Yahudi. Musuhnya Nabi Musa Fir'aun ditenggelamkan di hari ini. Maka Nabi Musa berpuasa syukran lillah, karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngadenge kos kitu Nabi Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nahnu ahaqqu bi Musa." Oh, kita lebih berhak daripada kalian untuk Nabi Allah Musa. Ayo, orang sarana puasa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, iya hari 10 Muharram, hari Idna kaum Yahudi. Idna orang-orang yang terdahulu, kaum terdahulu, kalau kita merayakannya, berarti kita sama dengan mereka ya Rasulullah." Enggak, kata Rasulullah. La in ishtu ila dhabil la asumanna nasi. Nanti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya berumur panjang sampai tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9 bulan Muharram. Tanggal 9 bulan Muharram. Biar tidak sama dengan kaum Yahudi, yang mana kaum Yahudi hanya berpuasa tanggal 10 Muharram saja. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin yukhaliful Yahudi. Makanya disunahkan tanggal 9 dan tanggal 10. Ganjaran naon, pahala naon? Yukaffirus sanah al-madiyah. Siapa yang berpuasa tanggal 10 Asyura, maka akan dihapuskan dosa yang setahun sebelumnya. Jadi dosa-dosa orang yang di 10 Muharram kemarin itu seekor. Gara-gara puasa tanggal 10 bulan Muharram. Itu keutamaan yang sangat luar biasa. Tapi dia puasa sunnah. Puasa sunnah. Karena puasa sunnah. Puasa sunnah itu wajib. Bagi yang mau silakan. Bagi yang tidak mau ya tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi yang luar biasa bukan dua ya. Nah, yaitu tausiah ala al-iyal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi yaum Asyura wa sallallahu alaihi sa'ir sanati." Barang siapa yang meluaskan rezeki keluarganya, meluaskan pemberian untuk ahlinya, istrinya, anaknya, keluarganya yang ia tanggung pada tanggal 10 bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki untuknya selama seluruh setahun penuh. Dan luar biasanya, ya Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata dia Imam Sufyan Ats-Tsauri orang alim besar zaman bahala. Dia ngomong gitu, "Fajarabna dzalika mundu 50 sanah wa lam tara illa sa'ana." Tos kaula uji, tos diuji coba kaula nyalira selama 50 tahun lagi. Selama 50 tahun setiap tanggal 10 bulan Muharram yaitu Asyura eta ngaleuwihkeun rezeki keluarga. Anu biasana Bu balanja sehari barang kira-kira Bu? Hah? 100, berapa? 50? Hah? 50.000 tambahan lah. 30 ke, 70, 100 deh. Atau udah biasa jajan berapa? 5.000, tambahan 10.000. Anu biasa taruh menang bikin kuota, misalnya emang kuota ya. Zaman kan kuota ya. Saya berikan kuota kan 100.000. Bulan tanggal berapa? Tanggal 1 Asyura. Niatnya non, nyenangkan keluarga, ngabahagiakan keluarga, anak istri. Eta barang siapa yang melakukan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya. Pokoknya zaman itu ya, zaman hari sehat, zaman pandemi, zaman krisis ekonomi sedang. Nah, iya salah satu Allah Subhanahu wa taala kasih sarana berupa satu amalan yang mana akan memberikan keluasan rezeki sampai setahun penuh. Dan bahkan ada satu cerita penutup, satu cerita di zaman baheula aya orang Yahudi jualan di pasar. Di
samping orang Yahudi, aya orang Muslim jualan roti di pasar. Hari tadi tanggal 10 Asyura, 10 bulan Muharram. Ada seorang fakir miskin, dia beserta keluarganya sedang berpuasa. Waktu itu dia sudah mencari, gak ada makanan untuk berbuka. Sampai akhirnya tidak ada jalan kecuali untuk berhutang. Jangan buka puasa. Akhirnya dia jalan ke pasar. Sampai ke pasar, dia dapatkan toko orang Muslim. Terkenal bunga orang Muslim. Dijual dagangan kayak emas, ya intan, kayak orang Muslim. Akhirnya itu orang Muslim didatangkan orang fakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak fakir. Saya ini orang fakir. Saya ini tidak ada uang untuk berbuka puasa tanggal 10 bulan Muharram. Minta tolong 1 dirham saja. 1 dirham untuk berbuka puasa. Itu orang Muslim. Melemos. Kata pas melemos, nyeri hatinya orang Muslim. Ceri, orang minta kasahana itu. Sampingnya orang Yahudi, mungkin orang kafir ditentang. Orang Muslim yang pernah bantuan. Lempanglah hatinya dalam keadaan maksurul khatir. Hatinya patah hati. Sedih, jujur ingat ke anak muslimah. Dahar mau dibuka puasa. Pas lewat, tiba-tiba kata orang Yahudi negor. Yang kunaon, bahasa orang gitu. Kunaon, dia hari bulan Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, kaulah, jeung anak kaulah, jeung istri kaulah puasa. Tapi tak ada berbuka. Tadi ada pinjam, kan orang Muslim tadi derek. Padahal anak-anak janji tadi, mereka doakan di bulan Asyura, bertahan bulan Asyura. Emang ayat naon di bulan Asyura? Dia macam orang Islamnya, lain agama Yahudi. Didegekan orang Yahudi. Yuk. Kaget betul orang Yahudi. Mana itu? Apa sih dalam tolak aja namanya? Dan jadi terang gitu dari. Yuk, akhirnya coba orang Yahudi tadi. Ayo kita balas. Ya. 10 dirham jangan dia aja. Luar biasa. Orang fakir farhan, kalau bahasa Arab itu farhan. Senang, bahagia luar biasa. Minta 1 dirham, tinggalnya 10. Senang. Didoakan itu orang Yahudi berangkat. Pentingnya luar biasa ya, pentingnya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ke orang Muslim tadi mimpi. Dina mimpina manehna kehausan, seakan-akan hari kiamat, kehausan. Ketika sedang kehausan dia berjalan, tiba-tiba ada istana yang terbuat dari intan, mutiara, berlian. Kantor-kantornya terbuat daripada jamur ahmar, batu yakut. Luar biasa, ini orang kaya gitu. Jadi orang Muslim tadi kan, musir pengemis di tanggal 10 bulan Haram. Minta tolong, minta air, seteguk haus. Air nanti jawaban diterus imah itu mungkin. Tadinya dia istana milik ente. Nama ente pemiliknya dia sebenarnya. Nama istana dia milik ente. Terus akhirnya harus dihapus. Kok bisa? Tapi hapus bukan. Gak bisa kok cair. Boro-boro cair. Istana kita benang. Terus milik siapa? Ini milik siapa? Ini milik orang yang dulu.
Dan orang Yahudi tadi, ente bayar anak 100 dirham, ente bayar 1.000 dirham, 100.000 dirham, walau anak dari. Kaget orang Muslim. Kunaon? Mana ada orang mereka ke istana, ente gara-gara 10 dirham, ada dibayar 100, 200, 100, buat di daerah. Kata istana milik kaulah. Kaget. Man kasyafallahu hadha sirrul masul. Wahai saudaraku, orang Yahudi yang tidak tahu keutamaan bulan Muharram tanggal 10 Asyura, dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan keselamatan, dia mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan di bulan Muharram tanggal 10 dengan berbagi kepada sesama. Pada orang, bagaimana kita orang-orang Islam yang mana beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, saudara-saudara kita orang-orang Islam, banyak di antara kita yang sedang membutuhkan, apalagi orang-orang anak-anak yatim. Jadi kita manfaatkan banget. Di tanggal 10 bulan Muharram jatuh satu itu minggu antara dua, itu kita manfaatkan sama-sama. Tanggal 10 bulan Asyura, anu tiasa badai puasa silahkan. Ya. Niatna naon Ustaz? Niatna lamun misalnya puasa tanggal 8 nawaitu sauma ghadin an adai sunatil yaumut tasuma lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari tanggal 9 daripada bulan Muharram karena Allah Subhanahu wa taala. Namun tanggal 10 Asyura nawaitu sauma ghadin an adai sunnatay yaumul Asyura lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari, puasa sunnah tanggal 10 bulan Muharram karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia karena puasa sunnah ya, dipikirnya, orang pikir sampai, dia pikir ya. Lamun puasa wajib bulan Ramadan, niat eta kudu di malam hari. Tapi itu niat detail. Di antara rukun puasa bulan Ramadan atau wajib harus melafadzkan niatnya, berniatnya di malam hari. Jadi tesah lah. Kamu misalnya niat di malam hari, kudu niat di malam hari. Sajan masuk waktu subuh. Eta lamun puasa lamun puasa sunnah aya khususnya. Lamun puasa sunnah aya kekhususan. Puasa sunnah boleh berniat walaupun setelah subuh, walaupun di pagi hari, walaupun di waktu duha, dengan syarat belum masuk waktu zuhur. Paham? Saatkan masuk waktu zuhur masih boleh untuk berniat puasa sunnah, tapi dengan syarat. Syaratnya belum makan, belum minum dari waktu subuh. Tapi lamun tos ngabur, bari ngopi, jam teh, aya udut deh 24 bari. Aya teh poin naon ya? Asyura apa? Oh Asyura bener. Cek Ustaz teh boleh niat cenah. Teu bisa atuh Kang ieu mah. Warang diheula atuh ieu mah. Syaratna saencan zuhur, saencan waktu zuhur dan belum makan apa-apa. Ya, itu berlaku untuk puasa sunnah. Jadi lamun misalnya udang, kalau camilan penting, tapi alhamdulillah can minum can hari, lihat puasa lah. Ya
Bagi yang tidak mau juga tidak apa, tapi pahalanya sangat luar biasa, mengampuni daripada dosa-dosa kita yang lalu selama. Insya Allah ya, kurang panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa. Sekarang bisa meluaskan rezeki keluarga. Insya Allah dibukakan rezeki orang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata abwabul khair wa abwabul barakah wa abwabul ni'mah wa abwabul sihah wa abwabul afiyah wa abwabul rizq wa abwabul maghfirah wa abwabul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang ada yang bertanya maka silakan. Apa hubungannya hari Asyura dengan kegiatan yang disakralkan oleh orang-orang Syiah? Karena orang-orang Syiah itu sangat memuliakan hari Asyura. Yang pertama itu, terus yang kedua, kalau memang misalnya dalilnya bukan sunnah dari hadis tentang menyantuni anak yatim, tetapi yang tadi disampaikan dengan Pak Ustaz tadi adalah anjuran dari para alim ulama terdahulu. Berarti apakah sifatnya apakah sunnah ataukah hanya anjuran dari ulama-ulama terdahulu tentang menyantuni anak yatim pada saat 10 Muharram? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kunaon eta sekte Syiah. Jadi Syiah itu panjangnya sejarahnya. Intinya Syiah itu adalah salah satu aliran di dalam Islam yang sebenarnya bisa dibilang aliran ini tidak sama dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kunaon? Karena Syiah itu diantaranya sahadatnya beda jeung urang. Terus Syiah itu Qur'anna beda deh. Qur'anna Al-Kafi. Terus di Syiah itu aya hal-hal anu sesuai jeung akidah urang. Di antaranya kudu malakna sebagian sahabat Nabi. Ros Sayyidah Aisyah, tapi dua dibilang Abu Bakar, anak, Umar, anak. Jadi hampir sebagian sahabat dilaknat orang Syiah. Dan eta berbeda dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran nyata apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina dan saudara-saudara kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman yang mendahului kami dalam agama Islam, dalam keimanan. Orang-orang terdahulu, para sahabat, orang-orang terdahulu, ampuni mereka juga ya Allah. Wala tajal fi qulubina ghillan, jangan jadikan di hati kami ada perasaan dendam, benci kepada sesama orang-orang Islam, orang-orang beriman. Tapi orang Islam benci sebaliknya. Dan subhanallah, ini tanggal Asyura di Iran khususnya, di Iran tempat Syiah itu, lamun tanggal 10 Asyura sering pakai pedang, pakai pisau, dicacak-cacak pada sampai ketiga. Bari didoakan, ya Husainah, ya Husainah, ya Husainah. Senang ini memperingati wafatnya cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, putranya Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Husain, cerita-cerita Husain sampai berisik ya, hampir gitu. Kenapa? Sebab hari tadi pemerintahnya zolim,
pemerintah harita kan, kalau pemimpin teh lamun teu salah mah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ieu anu jadi khalifah di saat Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal. Kesepakatan antara Sayyidina Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kalau meninggal dunia ini untuk kekuasaan diberikan kepada orang-orang Islam. Tapi bisa diwariskan. Sebab Khulafaur Rasyidin itu pilihan daripada seluruh umat Islam. Lain jadi dinasti, lain jadi kerajaan, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan lain sebagainya. Dan kerajaan turun-temurun. Akhirnya ayana dibalik. Yazid anu naik anak. Kebetulan Yazid itu zalim. Zalim mau tukang meninggalkan sholat, fasik. Di antaranya musuh-musuh Nabi Yazid dibunuh mati. Sampai di Madinatul Munawwarah harita para sahabat dibantai di Masjid Nabawi. Tak ada suara azan, darah ketihul di Masjid Nabawi. Menjadi pimpinan ulama guru dan malah Hajjaj bin Yusuf. Kalau berkilaf dan umatnya. Ia Hajjaj bin Yusuf perjalanan apa? Aku nentang Sayyidina Yazid bin Muawiyah. Sampai akhirnya datang fase di mana Sayyidina Husain. Sayyidina Husain beda tingkatan Sayyidina Hasan. Namun Sayyidina Hasan orangnya hening, sabar, ngelehan. Tapi kalau Sayyidina Husain tak bisa tenang. Hak, batil, perang. Sayyidina Husain. Dua hak. Akhirnya mendengar orang-orang Kufah di mana di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib terbunuh, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib terbunuh juga, diracun. Orang-orang Kufah tanda tangan mendukung Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Husain berangkat datang ke kota Kufah diangkat jadi Amirul Mukminin. Di tengah jalan Sayyidina Husain di padang Karbala dicegat pasukan Yazid bin Muawiyah, dibunuh bersama 70 pengawal dan anak keluarganya semua dibantai. Semua anak-anak anu bayi dibantai. Anu selamat lagi juga Ali namanya. Juluki Ali Zainal Abidin. Eta nak Ali Zainal Abidin cikal bakal para baik. Selamat kamu di sini. Mulai dari dulu. Termasuk saya kembali kepala. Nah, itu terjadi tanggal 10 bulan Muharram. Ketika itu terjadi, kaum Syiah sangat terpukul dengan terbunuhnya daripada Sayyidina Husain. Ia kaum Syiah adalah para pengikut pecinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi berlebihan sampai ada namanya sekte Syiah Rafidhah paling sesat. Kenaon? Sana Syiah Rafidhah teh anu jadi nabi Sayyidina Nabi Muhammad lain Sayyidina Ali. Tapi berhubung Sayyidina Ali masih kecil, jadi Jibril turun Nabi Muhammad. Sebelum Sayyidina Ali bin Nabi. Wah, apa sesat gitu. Orang Syiah walhasil jadi tanggal 10 bulan Muharram dia memperingati hari kematian Sayyidina Husain dengan cara menyakiti dirinya. Seperti Sayyidina Husain tersakiti. Jadi lo pernah baca pahala Sayyidina Husain. Kalau sampai kalau begini, kok pahala sama dengan Sayyidina Husain. Padahal Islam melarang seseorang itu untuk berkabung lebih dari 3 hari. 3 hari berkabung itu tidak boleh dalam Islam. Jadi mulai wafatnya satu poin, tahu saksian tok leuwih tidak 3 hari. Lamun leuwih 3 hari jadi kan gede sedih gitu aya. 3 hari. Dan kalaupun misalnya perlu untuk memperingati kewafatan Sayyidina Husain, memang itu adalah pukulan yang luar biasa. Sedih semua orang umat Islam. Tapi yang lebih berhak lagi yang perlu diperingati
bedanya orangnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah beda dengan kaum Syiah. Kita merayakan dengan ibadah. Kita merayakan dengan ibadah puasa, luaskan rezeki. Nah, masuk di dalam menyantuni daripada anak yatim. Jadi begini, Saudara Indra. Kunaon anu tadi disebutkan anu dalilna kuat ngan dua rukun. Naon puasa sareng meluaskan rezeki. Sedangkan sisana dari mulai mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi yaitu bersilaturahmi, bersedekah, terus mandi, terus beriktihal, ikhlas mata dan musab anak yatim. Ini kenapa disebut dalilnya itu tidak kuat? Sebenarnya dia hadisnya. Hadis ini sebenarnya adalah ucapan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi para alim ulama mengklasifikasi. Para alim ulama ini kan jelas ya. Saha anu mau memberitakan, saha jami anu mau hadisna. Ditinggali heula di antara syarat-syarat yang hadis jadi sahih, di antara eta kudu dokter hifz. Hafalan anu nyeritakeun kudu kuat. Kuatna kos kumaha? Lamun diundang sare. Dah. Ari hadis nyata kumaha kamari di Masjid Al-Mustofa tadi bahas. Oh, an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kana hajatuhu ila Allah wa rasulih wa yarda Allah wa rasulih wa man kana hajatuhu li dunya yusuba wa imra'atin jabila wa hajatuhu ma hajar ilaih. Nah, ieu namina kuat hafalanna. Jadi bisa dah. Jadi hadis anu sahih. Di antara oge ieu hadis harus nyambung sanadna nyambung. Misalnya ya, Ustaz Badawi dapat kabar di mana Ustaz Muhyiddin dapat kabar di mana? Atus DKM. Nah, itu udah nyambung. Silsilahnya pun nyambung, sanadnya pun nyambung. Tong terputus. Ya, pun nyambung. Terus harus ada pertemuan. Kira-kira Ustaz Badawi jeung Ustaz Muhyiddin jamaah teh pernah kapendak teh ya? Oh, pernah. Satu zaman, satu waktu. Oh, bisa sekali. Terus ditinggal heula. Ieu nu mawana hadisna kira-kira orangna adil teh, bisa dipertanggungjawabkan teh. Ditinggal Ustaz Badawi, masyaallah Ustaz. Lamun ini udah Ustaz oge. Tapi lu pesan mawa kabarna selain dia misalnya dia mah si Fulan, si Fulan deh jelemana ditinggali ya itu dah narana sholatnya ya STM dia sholat terus maksiat jalan kumaha atuh ieu mah caranya terus nanti jadi sahih terus hafalanna kumaha aduh si Fulan lama lagi kayak ngomong dia oh deui ngomong gitu oh deui terus kira-kira nyambung tak kata sanadna kira apa ndak sih Fulan yang Ustaz tahu mana nama di mana setahu di mana oh nyambung ya mah jadi lu ada mau hadis dari dua sanes hadisna tapi pakawinan anu mawa eta mawa hadis misalnya sahabat ceritakan ke tabiin ceritakan ke tabiin tinggal di tabiin kumaha keadaan apakah kuat hafalanna apakah nyambung sanadna terus ditinggali adalah pekawinna kumaha ieu orang dulunya ngagantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kadinya lamun pernah ngabohong sakali turun hadisna sakali pun ngabohong turun hadisna bahkan aya pernah ceritakan ahli hadis berangkat sampai 1 bulan ketika nyampe ke ahli hadisnya tadi dicopot hadisna ningali keur dahar budak udah dekat pas dekat disebut udah bohongan mungkin bohongan hadisna biar bohongan sampai ke kita juga hadisna burung aja jadi luar biasa zaman orang-orang dulu itu menjaga hadis seperti itu ditinggal dulu buat apa itu hafalan nyambung apa itu dan
intina naon intina eta sebenarnya aya hadisna. Tapi permasalahannya di dalam hukum itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan hadis dhaif sebagai hujjah, sebagai dalil, itu tidak boleh. Sehingga para alim ulama ketika mengutamakan hadis dhaif untuk satu hujjah, satu hukum, nggak bisa diterima. Selama ada yang sahih lebih baik yang sahih. Tapi kalau yang dhaif tolak. Kecuali di dalam fadhailul amal, di dalam keutamaan amal. Misalnya pas orang juga ya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin misalnya. Atau misalnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menggampangkan dirinya untuk hadir baik di situ untuk belajar, maka Allah akan gampangkan dia masuk surga. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan berikan kepada dia ilmu yang mendalam di dalam agama. Itu semua rata-rata hadis-hadisnya ada hadis seperti itu. Tapi karena ini untuk fadhail amal, biar orang termotivasi untuk beramal, maka digunakan oleh hadis. Tapi dalam hukum, makanya tadi disebutkan anjuran-anjuran hukum. Bukan berarti anjuran itu bukan sunnah, ada dalilnya, cuma kurang kuat. Jadi kalau kita buka ayat itu, salah anak lagi, setia, berubah, rambut naik ke atas surga. Menurut saya hadis kita Nabi dan itu jadi permasalahan. Ya, tapi bukan berarti kita mentiadakan. Kita pakai orang ahli sunnah wal jamaah mengaku wae sadaya, tapi tidak jadikan hujjah. Jadi fadhail amal lakukan, karena keutamaannya sangat luar biasa. Karena yang jadi dhaif lemah itu bukan hadisnya, tapi perawinya. Perawinya itu yang bikin menjadi lemah. Sehingga hadisnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya kalau mau yang sahih, ambil yang sahih yaitu hadis puasa dan hadis tausi'ah ala niyah, luaskan. Sisanya dhaif, tapi kalau mau dilakukan silakan, tidak ada larangan. Karena di situ ada keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya siapa yang mandi di tanggal 10 Asyura, maka dia tidak akan tertimpa sakit kecuali sakit yang akan menyebabkan dia kematian. Siapa yang berikhtiar memakai sifat mata di waktu tanggal 10 bulan Muharram, dia tidak akan pernah tertimpa yang namanya sakit mata. Dan itu masih banyak keutamaan. Cuma hadisnya hadis. Tapi kalau dilakukan silakan, tapi jangan jadikan pun. Jelas kita. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan soal tidaknya di bulan Muharram juga ada yang bilang bulan dilarang peperangan. Yang dimaksud dengan peperangan di sini apa peperangan besar, kecil atau perselisihan kayak saya kurang paham. Tolong dijelaskan. Yang kedua mengenai anak yatim. Orang Sugama kan sekarang banyak sebutnya lebaran yatim. Lebaran yatim itu apa itu termasuk istilah ataupun keputusan? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan kaum jahiliyah itu jauh dengan judi, mabok, zina, dan perang. Ini kebiasaan bangsa kaum jahiliyah. Jadi yang namanya mabok itu sudah biasa. Terus ngopi, biasa ngopi, ngeteh itu mabok, zaman baheula. Terus namanya zina itu sudah tidak aneh. Kadang satu perempuan dipakai oleh 10 orang laki-laki. Kalau pun hamil 2 anak Pak, ditinggali anaknya. Coba ya anak keluar, dia bukan bodas ya. Kamu di dong kesimpulan ya anak gitu. Ya gelo. Terus orang-orang jahiliyah senangnya judi. Dan setelah itu mereka senang berperang. Jadi berperang itu sesuatu hal yang wajib. Kampung dia, jam kampung misalnya ya bataknya di Tombo, bataknya di Au, cari tanah perang, nyerang orang ke Tombo. Eta orang Tombo anu eleh perang bakal jadi budak.
Jadi orang mikir oh budak mah haridem Afrika lain. Lamun sana perang ka Itali, budak mah hebat. Lamun perang ka Amerika, oh budak-budak halus. Jadi kumaha tempatna eta zaman baheula kan zaman jahiliyah pasti. Jadi nu eleh perang jadi budak sana. Nah, perang ieu satu hal yang sudah biasa di zaman jahiliyah. Sehingga tidak ada yang bisa mengerem, tidak ada yang bisa memberhentikan kecuali bulan Islam. Yaitu apa? Bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kunaon kita 3 bulan berurutan tidak boleh berperang karena di 3 bulan itu adalah waktunya berangkat ibadah haji. Dzulqa'dah orang-orang bersiap berangkat. Dzulhijjah waktunya pelaksanaan haji. Muharram pulang dari haji. Jadi selama berangkat ibadah haji sampai pulang gak boleh disakitin, gak boleh dirampok, gak boleh diperangi, aman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merancang seperti itu dari zaman dahulu kala. Ya, dari zaman jahiliyah mereka sudah paham. Nah, untuk masalah perang di sini, perang zaman dahulu apakah sama dengan perang zaman sekarang? Nah, ini kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau kita sebagai orang muslim, alangkah indahnya karena tadi dianjurkan di tanggal 10 bulan Muharram kita itu dianjurkan menyambung tali silaturahmi. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia nyambung tali silaturahmi. Jadi kalau bisa tanggal 10 bulan Muharram jangan ada perselisihan, jangan ada pertengkaran, hindari. Kalau bisa, yang pernah kita musuhan, ayo berdamai, islah di tanggal 10 bulan Muharram. Karena pahalanya sangat luar biasa. Jadi, kalaupun nggak ada perang, tapi ini adalah bulan yang mulia, ada pertengkaran, ada cekcok, namanya manusia pasti kan. Mungkin orang salah pikir istri mungkin pasti ada cekcok. Nah, kemudian jumpa aturan pasti ayah tetangga. Ayo di tanggal 10 bulan Muharram hilangkan pertengkaran, percekcokan dan lain sebagainya. Ya. Bisa juga diartikan sebagai pertengkaran. Yang kedua, pertanyaannya tadi nonton yatim piatu. Oh, namun fokus beda aja. Hanya istilah mereka istilah mukul. Kenapa istilah? Karena anak yatim biasa, nah ini anak yatim biasanya. Suami istrinya anak yatim di umur SD, terus ditinggal bapaknya. Jadi kan pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. SD itu. Subhanallah, namun tanggal 10 bulan Muharram sampai santunan. Santunan di pasar Madinah, di pasar Persis, di pasar senang bahagia. Ibaratnya pas bulan suci Ramadan, pas bulan Idul Fitri, pas Lebaran. Sehingga kata tiba heula ya di SD sampai ke SMP masih kena ingat. Kata setiap tanggal 10 bulan Muharram pasti disenengkeun dibahagiakeun. Jadi ada istilah apa? Lebaran anak ya. Ibaratnya pas Lebaran disenengkeun, dibahagiakeun, dimuliakeun anak yatim. Sebab naon? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafil yatim fil jannah hatain." Saya beserta orang yang menyantuni anak yatim, mengurus anak yatim nanti di surga seperti itu. Jadi penduduk menjadi tenang, saking dekatnya. Kunaon? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak yatim dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kumaha nyarina jadi anak yatim dia. Kudu milu ka akina, kudu milu ka mamangna, hidup sebatang kara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan remehkan anak yatim. Karena dari seorang anak yatim tersebut, dia bisa menggetarkan seluruh alam dunia. Gara-gara anak yatim tersebut selama 23 tahun berdakwah nyebar Islam sampai ke Afrika, sampai ke Asia, sampai ke Eropa, bahkan ke Amerika, sampai ke kutub utara, kutub selatan. Islam bisa nyebar karena seorang anak yatim. Jadi tong disepelekan ke anak yatim. Sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita punya nabi, kita punya rasul anak yatim. Sebab Rasul
itu kita lain fokus teman-teman istilah jelas. Nah, jadi udah wah udah jam 9:04 tuh. Oh, ayo deh. Wah ya, pelan ya. Saking semangat. Ya, Dad. Mau tanya tentang mandi. Tentang mandi. Mandi di hari-hari biasa menjadi amalan yang biasa. Tapi tiba-tiba di 10 Muharram ini menjadi luar biasa. Karena diistimewakan. Nah, yang menjadi istimewanya itu adalah apa? Gitu ya. Karena mandi selama punya sabun pasti orang bisa melakukan. Berbeda ketika sedekah atau punya uang. Gitu. Nah, yang menjadi istimewanya ini apakah dari pelakunya yang dilakukan ataukah juga dari daerahnya yang kita? Nah, mungkin kira-kira gitu. Ternyata mandi itu bisa berbeda dikarenakan waktu dan cara. Pas banget kayaknya. Sebab membuat berbeda itu adalah waktu dan caranya. Bedanya kumaha Ustaz? Nah, kemarin kan kita bahas tentang niatnya. Ya. Di antara fungsi niat, tamyizul adah anil ibadah. Naon sih orang yang niat pakai niat kan naon misalnya ya. Mandi tiap hari mandi, tapi aya kemarin namina mandi badai sholat Jumat bener. Sholat Jumat dianjurkan mandi deh. Mandi kan? Nah, Idul Fitri dianjurkan mandi deh. Mandi. Ternyata ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk mandi. Dan mandi itu karena dianjurkan karena ada keutamaan. Termasuk di tanggal 10 bulan Muharram. Ada kemuliaan di hari tersebut sehingga dianjurkan kita untuk mandi. Cuma harus tahu caranya. Nah, caranya niat. Lamun tengah niat jadi biasa. Misalnya ya, contoh orang ke tempat hubungan gitu. Aya jelema balik sekolah atau balik gawe. Wah, bangunna mas ucau kotor. Aduh, aya mencuci muka heula ka masjid. Cuci muka. Di sampingna aya cuci muka oge. Aya trokol ada asgor eta. Hiji wudu, bener. Mumbah banget dah. Nu hiji sarua ge mumbah banget dah. Ada mah bedakeun. Niatna. Nu hiji niatna wudu, basuh muka, nu hiji nya emang basuh muka wae. Contoh kedua, misalnya hari Jumat kamar mandi aya 2. Anu hiji emang bade salat Jumat. Jebur. Anu hiji deui emang karena mandi biasa. Anu hareudang. Yang mana kayak laguna panjang. Hareudang sampai laguna luar biasa. Hareudang kayak laguna, bayangkeun. Atuh kudu hareudang kudu mandi atuh. Geus sudah karena hareudang panas ya. Kalau hasil mandi jebur. Di samping mandi oke. Nah itu kusnal Jumat. Saya niat untuk mandi Jumat, jebur. Sarua mandina. Anu bedakeun. Ya. Anu wudu niatna menang pahala. Anu mandi Jumat niatna menang pahala. Anu teu niat anu basuh muka hungkul jeung mandi wudu. Fungsi niat eta tamyizul adah anil ibadah. Membedakan antara kebiasaan dengan yang namanya ibadah. Makanya disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Diperhitungkan amal itu sah atau tidaknya tergantung niatnya. Oleh karena itu mandi pekerjaan biasa, tapi karena harinya luar biasa dan kita berniat dengan niat mandi sunnah di waktu tersebut, maka menjadi luar biasa, pahalanya luar biasa. Tapi lamun misalnya hari nanti ayana naon mandi biasa juga bisa. Jadi tergantung niatnya. Jadi caranya harus tahu. Yang membedakan seseorang itu ibadah atau tidak ibadah tergantung kita seorang kali ini. Dan orang kali ini jam berapa? Pada isyanya sampai ke jam berapa? Jam 8. Lamun niat tadi ukur, ayamnya apa? Ayam ustad ya, ajar di masjid yuk. Ada geger. Ayah deh, lu diuk. Nawaitu itikaf. Sama-sama diuk.
Beda kan nafsu. Nah hiji niat itikaf, hiji dia kumpul. Eta nu niat itikaf selama duduknya per detiknya pahala. Nu ieu dengan pahala itikaf dan hadir majelis. Eta luar biasa. Jadi bukan cuma baru duduk di masjid atau hanya majelis, bahkan di dalam mandi dianjurkan untuk kita itu berniat kalau untuk acara yang luar biasa seperti sholat Jumat, seperti Idul Fitri, Idul Adha, 10 Muharram, bahkan dianjurkan sholat taraweh. Sholat taraweh itu dianjurkan mandi. Mau sholat taraweh dianjurkan mandi. Sunnah setiap malam bulan suci Ramadan. Tapi kembali lagi itu sunnah ya. Nah, lain wajib lain. Anu wajib mah ya kita dah. 17 tahun ke atas ya. Itu wajib dah. Beda khususiyah namanya. Jelas? Allahu akbar. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فولا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عد